Hamunten ke bapak-bapak ibu sedayana, Pak Lurah, Bihormat, Bapak BPD, Bapak Imam Masjid, Bapak Ketua RT. Tak lupa kepada Bapak Ustadz Adianto, Bapak P3N, dan juga rombongan dari Sadahayu, Pak Trisyanto, Pak Trisyanto saja ya. Oke, sama semua saja bapak-bapak, ibu, adik-adik yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berang sadayana tiasa ngarumpul ngeriung setelah berapa bulan, Bu? 3 bulan ya, subhanallah. 3 bulan. Waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena biasanya tanaman itu disirami setiap minggu. Ini 3 bulan ya. Jadi sudah saatnya disirami lagi. Tanaman yang sudah ditanamkan oleh beliau Bapak Ustadz di Sadahayu ini, kewajiban kita hanya menyirami, memupuk. Ya, harapannya tanaman itu terus tumbuh, tidak mati, tidak kering, tidak dimakan hama. Syukur-syukur bisa berbuah. Buahnya adalah akhlakul karimah. Kita ngaji sana sini, kita ngaji berhari-hari pun, yang paling nyata yang harus kita ukur adalah akhlak kita. Ya, akhlak ilahiyah dan juga akhlak istimaiyah atau kepada manusia itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaji pun itu juga harus ada buahnya. Jangan sampai tanaman itu tidak berbuah. Padi, kita melak padi, pohonnya bagus pun, ya, batangnya hebat pun, atau luas tanahnya 5 hektar pun, tetapi tidak menghasilkan buah padi. Ya, katanya pupuknya sudah bagus ya, nyangkulnya sudah bagus, tapi kok nggak bisa berbuah gitu kan? Atau berbuah tetapi kosong, ya, seolah-olah berbuah tetapi kosong. Lamun Sundana naon eta? Lamun Jawana gabuk. Hah? Kapak. Apa? Tengah ada saya dulu. Coba. Itu suatu perlambang. Jangan sampai kita ngaji dari zaman dulu, dari semasa kita hidup sampai sekarang, buahnya kosong, atau bahkan tidak berbuah sama sekali, atau bahkan tanaman itu sama sekali tidak tumbuh dalam hati kita. Ya, seolah-olah ada buahnya, ternyata buahnya kosong. Ibarat padi tadi, ada kulitnya tapi nggak ada isinya. Ya. Ada kulitnya tetapi tidak ada isinya. Ada isinya tetapi nggak ada kulitnya, juga tidak bisa. Ya, jadi dua-duanya harus lengkap. Buah pisang kalau tidak ada kulitnya, buahnya pasti akan busuk, bener nggak? Ya. Artinya apa? Katanya makrifat, katanya mengenal Allah. Kok nggak sholat? Ya, itu sama aja, makrifatnya bohong. Ada aliran yang seperti itu, ada. Ya, itu lebih ke kebatinan. Sholatnya di batin, ya, puasanya di batin, sedekahnya di batin. Bisa nggak hubungan suami istrinya di batin? Bisa nggak gitu kan? Ya. Harusnya aliran seperti itu. Kalau dia mengatakan segala sesuatu ibadahnya itu di batin, bisa nggak makannya di batin? Ya, jangan makan. Benar nggak? Jangan makan, jangan minum,
Kalau perlu dibatin saja. Apalagi hubungan suami istri, ya kalau bisa dibatin saja. Nah, itulah golongan orang-orang yang mengaku ma'rifat tetapi sesat. Saya berani mengatakan kenapa? Karena Rasulullah tidak menyentuhkan seperti itu. Tetapi ketika pisang itu ada kulitnya, ya, tetapi tidak ada isinya, kira-kira bisa dinamakan pisang nggak? Nggak bisa. Apa yang dimakan itu kan? Apa yang dimakan? Nanti endingnya yang dimakan oleh manusia atau pemilik pisang itu adalah pisangnya, isinya. Meskipun butuh kulitnya, ya, butuh isinya pisang itu, tetapi nanti yang akan dimakan oleh pemiliknya adalah isi pisang itu. Berarti kulit ya penting, isi ya penting. Laku dohir itu penting, laku batin itu penting. Ya, kita punya raga itu ya penting, punya ruh juga penting. Kalau raga nggak ada ruhnya, hidup nggak? Ya. Kalau amal pun nggak ada ruhnya juga nggak bakal hidup. Ya, seperti yang tadi malam. Jadi kita mau menandang segala sesuatu itu pasti ada dua hal itu, ya zahir ya batin. Maka Allah dikatakan Allah itu ya zahir ya batin. Ya. Maka ketika kita sudah menyadari itu dulu, ya, maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ini kita kembali flashback ke apa yang kita sampaikan dulu. Masih ingat ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu pegangan kita. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah fis-silmi, ke dalam Islam secara sempurna. Ada kalangan ulama yang mengatakan sempurnanya di sini itu sempurna secara syariat. Ya, syariatnya harus sempurna. Meninggalkan riba, menutup aurat yang panjang gitu kan. Ya semua syariat harus bahkan harus menegakkan negara Islam gitu kan. Itu betul, tak katakan betul. Cuman ya, saya tambahkan tidak hanya itu. Ya laku syariatnya, ya laku hakikat ma'rifatnya, ya laku dohirnya, ya laku batinnya yang masuk Islam secara sempurna. Tidak hanya raga kita yang bersyahadat, tetapi dohir kita, batin kita juga harus betul-betul bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya raga kita yang masuk Islam, KTP kita Islam, tetapi batin kita juga harus, roh kita juga harus masuk Islam secara sempurna. Dari dua kacamata ini kita harus terus pandang setiap laku kita, ya, laku kita, baik itu makan, duduk, berdiri, sholat, zakat, puasa, naik haji. Perhatikan dari dua sisi tersebut. Perhatikan dari dua sisi tersebut. Sisi apa? Sisi dohir ya, sisi batin. Bisa diikuti ya Bu ya? Bisa diikuti ya? Bisa diikuti ya? Lihatlah dari dua sisi itu. Ya, mungkin selama ini kita melihat dari sisi kulitnya saja. Lupa sisi isi dari pisang itu sendiri. Atau bahkan kita hanya melihat isi pisangnya, lupa terhadap kulitnya. Maka kita aplikasikan itu, zahir dan batin itu dalam rukun Islam dan rukun iman kita. Sederhananya seperti itu. Ya, contoh aja, sholat. Berarti kita harus memandang sholat itu dari dua sisi. Bagaimana sholat zahir saya? Ya, zahir itu badan, Bu. Zahir itu badan, ya. Zahir itu badan. Bahasa Sundanya naon? Awak. Zahir itu awak. Laku awak. Laku ning awak. Batin itu
laku ning ati atau jiwa atau ruh, ya sama. Dua sisi itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita tidak memperhatikan dua sisi itu, maka kita dikatakan Islamnya belum sempurna. Contoh sholat. Selama ini yang kita lakukan, ya, gerakan sholat, ya, Allah Akbar, takbiratul ihram sampai sujud, sampai salam, itu adalah laku raga, laku awak, laku badan, apa tadi? Laku awak, ya, laku awak. Pertanyaan besarnya, sudahkah laku batin kita mencerminkan sholat kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, itu dulu. Ya, sebenarnya kalau kita kaji secara runtut, ini dari awal dulu sebenarnya harusnya. Tapi nggak apa-apa, ini garis besarnya dulu. Ini hanya gambaran pokok. Insya Allah pelan-pelan nanti kita akan bahas satu persatu. Dari awal, mulai dari syahadat lagi, kita ulangi lagi, ya, sampai dengan rukun Islam, sholat, rukun iman, terus kemudian nanti lanjut dengan sifat 20 Allah, ya. Kita mulai mengenal Allah dari zat, sifat, asma, af'al, ya. Mengenal Allah itu dari 4 sisi itu, zat, sifat, asma, af'al. Zat itu bagaimana zatnya Allah, sifat itu ya bagaimana sifat Allah, af'al itu bagaimana pergerakan atau perlakuan Allah, ya. Asma itu berarti nama Allah, itu nanti. Tetapi yang harus kita kaji malam ini adalah garis besarnya dulu. Saya ingin menekankan ya laku dohir, ya laku batin. Ya, ini sedikit sedikit butuh perjuangan nanti, Bu. Ya, karena biasanya kita hanya memperhatikan gerakan sholat, gerakan ibadah kita hanya laku batin, laku dohirnya saja. Contoh kecilnya saja gini. Kita mungkin fasih dalam sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram gitu ya. Sudahkah hati kita dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan Allah itu besar? Atau mungkin kita malah mengecilkan Allah. Ilok di alek menang rezeki kumaha ya sekarang dari hajatan gitu kan. Mungkin duit ini itu berarti hati kita mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti nyata saja bahwa kita batinnya berarti belum sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita sudah mengatakan Allahu Akbar, tetapi prakteknya kita masih mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ilok di itu loh. Ya Pak ya. Takut ya. Ya. Itu berarti kita dalam rangka mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah laku dohirnya bagus sempurna, ya, sempurnakanlah lagi dengan laku batinnya. Sholat kita sudah sempurna secara dohir, batinnya juga harus disempurnakan. Nanti akan kita kaji secara runtut ilmu-ilmu itu, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji sampai iman, sifat 20 itu dulu. Itu kayak nanti butuh waktu berminggu-minggu. Ya insya Allah ini sudah dibukakan lagi kerannya oleh Allah. Ya, insya Allah diizinkan untuk setiap minggu. Ya insya Allah. Semoga kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan kita semuanya, agar bisa istiqomah mengkaji ilmu ini. Sehingga setiap minggu kita istiqomah sampaikan agar lekas-lekas kita kembali kepada Allah. Ya, kembali itu artinya masalah mati itu sudah otomatis ya. Kembali itu maksudnya hati kita sudah kembali menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Bisa diikuti, Bu? Bisa? Apa ngantuk? Bisa diikuti ya? Ya. Mati dulu nggak apa-apa, silahkan. Yang harus ditekankan adalah tanamkan dalam hati dulu. Ini bekal ya, bekal sebelum kita mulai minggu depan. Kita akan masuk bab-bab materi-materi itu yang akan kita sampaikan.
bekal malam ini saya pesan kepada panjenengan semuanya adalah bukalah hatimu selebar-lebarnya. Karena jika engkau belum menyiapkan hati yang lebar, tidak akan engkau terima ilmu itu. Ya. Legowo dulu, ikhlaskan dulu, kosongkan gelasmu, airnya dikosongkan, ya, ilmunya dikosongkan. Yang merasa punya ilmu, merasa punya kekayaan, punya harta, kita duduk di sini itu sama dudukannya. Kalau sudah majelis ilmu, tidak ada yang lebih alim, tidak ada yang lebih suci, tidak ada. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosongkan dulu, saya berpesan kosongkan dulu, terimalah ajaran yang Allah sampaikan. Ya, terimalah. Jika engkau sudah menerima, maka itulah gerbang pertama engkau menuju ma'rifat kepada Allah. Gerbang pertama. Gerbang pertamanya itu engkau menerima dulu. Jangan kau pikirkan nanti berat, pelakunya berat. Ya. Yang namanya ilmu mengenal Allah itu wajib bagi semua manusia. Ilmu makrifat kepada Allah wajib kepada seluruh makhluk Allah. Hanya saja selama ini dibikin kesan, ya, dibikin kesan seolah-olah ilmu itu ilmu yang sesat. Ya, ilmu itu ilmu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya, ntar dulu, apakah Rasulullah seperti itu? Tidak mengajarkan mengenal Allah. Ya, kecuali ma'rifat yang di awal kan saya sampaikan di awal tadi, tidak mengajarkan sholat, ya, tidak mengajarkan puasa, itu jangan diikuti ya Bu ya. Itu cari enak jalma cari enak pengen ke Solo tapi nggak mau naik pesawat, nggak mau jalan kaki, nggak mau naik kereta, nggak mau naik kapal, pengennya jeluk nyampe sana. Itu tidak mungkin. Berarti dia omong kosong, hanya mimpi duduk dalam tempatnya itu. Ya. Dia cuma duduk saja, seolah udah nyampe sana gitu ya, hanya omong kosong. Ya. Karena untuk berjumpa Allah itu juga butuh kendaraan, yaitu syariat. Itu penting sekali. Maka syarat pertama apa tadi? Bukalah hati kita, terimalah ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Siap nggak Bu? Siap ya. Alhamdulillah. Mengenal Allah itu pasti akan dihalang-halangi oleh nafsu, oleh setan, oleh jin. Ya, yang secara hakikatnya nafsu itu sendiri. Jangan sampai hati menerima, itu sudah pasti. Dari sisi kiainya, jangan sampai kiai menyampaikan ilmu itu, sampaikan saja yang syariat. Ya. Ajari pahala, ajari surga, jangan kau kenalkan dengan Allahnya. Sehingga jin setan masih menang telak. Ya, meskipun syariatnya terlihat mewah, mobilnya terlihat mewah, tetapi mobil itu tidak pernah engkau gunakan untuk berjumpa dengan Mbak Desi itu tadi yang dulu pernah saya ceritakan. Apakah ingat? Oh, ingat ya, subhanallah. Ketika mobil itu mewah sekalipun, setan tidak mau engkau gunakan mobil itu berjumpa dengan Mbak Desi. Ya. Lantas bagaimana Mas? Seumpama mobil itu sudah saya isi dengan ilmu, bensin ya, sudah saya pajekin korban setiap bulan setahun sekali, sudah saya sodakoi servis ya kan, di servis. Sudah ada guru pembimbing, guru akhirat yang ngajari untuk berjumpa dengan Allah, ya, untuk berjumpa Mbak Desi itu sudah ada di samping mobil ini. Ketika sudah mobil itu di jalan thariqat yang benar, yang lurus, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis dan petunjuk guru pembimbing itu sendiri, sudah jeluk sampai depan rumahnya Mbak Desi. Pertanyaan besarnya, apakah Mbak Desi itu mau membukakan gerbang? Ya. Apakah kita harus berpakaian yang suci, bersih? Apa boleh berpakaian kotor? Ya, saya jawab, jika engkau sudah nyampe gerbang rumahnya Mbak Desi, saya jawab, Mbak Desi akan pasti mau menerima engkau dengan syarat engkau tinggalkan mobil itu, engkau lepaskan semua kepentingan hawa nafsu itu, masuklah berjumpa dengan Mbak Desi. Mobil itu ibarat syariat.
Ya, saya katakan dilepaskan bukan berarti ditinggalkan sholatnya, bukan. Jangan lagi engkau akui. Ya, itu sholat sah. Ya, itu ibadah sah. Ya, itu apa? Harta sah. Ya, itu kepandaian sah. Ya, itu jabatan sah. Ya, itu kehormatan sah. Ya, lepas semua. Itulah syarat utama untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosongkan. Ya. Nah, ibu masuk masjid sendalnya dilepas enggak? Kenapa kok dilepas? Kotor. Kenapa kok kotor? Apa Allah melarang? Ya. Ya. Bahkan sendal saja untuk masuk masjid harus dilepas. Karena apa? Allah itu maha suci. Untuk bisa berjumpa dengan Allah, kita harus bersuci, ya dohirnya ya batinnya. Makanya diajarkan salah syariat, lepas dulu sendalnya, jangan masuk ke masjid, langkahkan dulu kaki kanan, wudhu, bersihkan dohirmu, ya bersihkan batinmu, berkumurlah. Ya, najis itu tidak hanya mulut, tetapi dosa najis mulut itu loh Pak, yang jauh lebih penting harus kita istighfari. Ya, mulut kita. Kenapa wudhu itu kok mulut yang diwudulukan? Ya, kenapa kok nggak masih kaki dulu? Kenapa kok nggak masuk tangan dulu? Karena dosa melalui mulut itu jauh lebih banyak dilakukan oleh manusia. Ya. Pernahkah kau sadari di sini ada pelajaran penting dalam wudhu saja? Pernahkah kita berpikir apa maksud Allah mengajari kita laku zahir? Ya. Maka lakukanlah dua hal. Bergumurlah secara zahir, bergumurlah secara batin. Minimal istighfar, ya Allah, ketika bergumur, ampunilah segala dosa mulut saya. Ya. Dalam saat wudhu. Ya, otomatis kalau kita bergumur saja dalam kehidupan sehari-hari, jangan lagi kita ghibah, mendendam, membenci, memfitnah, itu sudah tidak lagi. Itulah sejatinya wudhu yang harus kita jaga. Ngantuk ya Pak? Ngantuk ya? Nanti ketinggalan satu ilmu saja iman-iman, ketinggalan kereta. Ya, karena nggak tahu ilmu ini terulang lagi atau nggak tahu. Wallahu a'lam. Jadi nggak apa-apa. Bu, lanjut ya. Sendal saja harus dilepas. Apa maknanya? Lepaskanlah segala jabatanmu, hartamu, ilmumu, ya, untuk masuk ke rumah Allah, berjumpa Allah. Lepas semuanya itu. Aku yang paling pintar, aku paling soleh, paling hebat. Itulah sendal. Hanya seonggok sendal yang kau banggakan itu. Ya. Aku pang pinterna, aku pang alimna, lepas semua. Aku yang dihormati, yang menghargai, lepas semua. Jika ingin berjumpa di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau bawa sendal itu masuk, dimarahin enggak? Sama manusia aja diprotes, apalagi sama Allah. Ya, itu berat. Melepas sendal aja kita berat Bu. Melepas semua nafsu syahwat dunia aja itu berat. Padahal itu hanya seonggok sendal. Apalagi kita wudhu, terus kemudian di sini kita berpakaian yang bersih, kita betul menghadap Allah. Sudahkah hati kita betul khusyuk menghadap Allah? Bahkan dalam sholat saja kita belum tentu bisa khusyuk, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari belum tentu kita berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat saja kita yang jumpai masih belum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada ilmunya Bu. Ya, kita kaji runtut dari syariat sholat. Nah di sholat nanti kita akan kaji, kita bedah sampai dengan nanti haji Islam dan sifat Allah, dan nanti selanjutnya ya. Jadi perlu kita tegaskan, syarat yang pertama adalah apa tadi? Terimalah semua ilmu yang disampaikan,
Ya, hati siapkan yang seluas-luasnya. Jika engkau tidak kosongkan, ya, Allah pasti akan menyumpel hatimu dengan ilmumu itu sendiri. Karena sudah merasa cukup, sudah merasa pintar, bahkan merasa memiliki ilmu. Justru itu kan menjadi sumpelan telinga kita, sumpelan hati kita. Maka lepaskan itu, taruh sendalnya di luar masjid itu, taruh, kosongkan semuanya. Ya, kosongkan. Jika engkau memiliki harta, harta itu akan menjadi sumpel penghalang kita menuju Allah. Lepaskan hatimu, taruh di sana dulu hartanya. Bukan berarti bajunya taruh di sana, enggak. Cinta hartanya. Kosongkan dulu. Sehingga masuk masjid itu engkau akan betul-betul menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua, jika engkau ada yang disampaikan belum paham, jangan buru-buru menolak. Lebih baik bertanya dan bertabayun. Ya. Atau diam itu jauh lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, lihatlah dari sisi dohirnya, ya dari sisi batinnya. Ngantuk ya Bu? Ngantuk ya? Iya. Berat memang Bu, berat. Menuntut ilmu itu memang berat. Kalau nggak berat, ya, Allah nggak akan memberikan pahala yang besar. Ya. Duduk di majelis itu kalau nggak berat, Allah tidak akan menjanjikan pahala yang besar. Nah, ini kita sekali bicara syariat. Duduknya kalau di majelis itu dosanya jenengan terus berguguran. Berguguran, betul. Bahkan mudeng nggak mudeng apa yang disampaikan, itu jangan kau sedih hati. Ya, bisa jadi barokahnya majelis, keluar rumah anaknya jadi anak soleh. Ini bahasa syariat ya. Anak yang soleh, rezekinya lancar, ya. Diri engkau menjadi semakin iman takwa. Meskipun ramudeng apa yang disampaikan Mas Wiki. Ya. Mas Wiki sih ngomong apa? Ngomong naon gitu ya. Saya dulu juga gitu. Bapak ngomong, Bapak sih ngomong naon. Saya pertama jadi mantunya itu, ngerti ada majelis di Bapak, saya ikut, saya diem. Bang Edi, Pak Lurah, Pak Trisyanto kan sudah lama mengikuti. Saya itu sih pada ngomong apa? Betul, jujur. Allah alam, wallahi, bukan Allah, wallahi, demi Allah. Ada Pak Taryanto juga, ya. Semua saja yang hadir biasa di majelis itu. Saya diam, ya. Bahkan sampai Bapak itu dijeli. Ketika privat khusus gitu kan ya, ketika bukan di majelis itu sama Bapak, saking saya nggak dong-dongnya, ya saya sempat mendebat kok, sampai mau berantem sama Bapak itu. Betul Allah ini, saya nggak bohong, sampai mau berantem. Saking saya mendebat terus loh Pak, mendebat terus saking saya ramudengnya, tapi saya takon ngeyel gitu loh. Ya, Bapak sih ngomong apa gitu kan? Saya cuma diem gitu. Ternyata dengan diemnya kita duduk di majelis, itu barokahnya ilmu itu Allah, terserah Allah ridhonya. Mau diwujudkan ya anak yang soleh, mau diwujudkan ilmu yang paham, mau diwujudkan kesehatan, itu rahasia Allah. Makanya kalau ketika Pak Edi, Mas Vicky, Pak Lurah ngomong kok nggak mudeng, itu jangan engkau sedih hati. Ya apalagi indeng Mas Vicky sih ngomong apa pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ya dong ya. Nes pakai bahasa Indonesia, saya enggak dong. Jangan sedih hati. Ya. Bisa jadi barokahnya ilmu jauh lebih luas dari ilmu itu sendiri. Ya. Ingat, itu tadi pesannya ya. Kita malam ini belum pengajian belum, ya. Malam ini belum pengajian. Pak Edi tadi juga mengatakan malam ini juga belum pengajian. Ini masih penyambungan kembali, ya. Gedu-gedu rasa kembali, mengingatkan kembali, penyiapan kembali hati agar siap menerima mulai minggu depan, ya. Karena apa Bu? Jika engkau tidak berjumpa Allah, ya, itu tujuan kita menjadi manusia itu gagal. Jika kita tidak ingin berjumpa Allah, tujuan kita menjadi manusia itu gagal.
Kenapa saya gagal? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan liya'budun itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, jelas ayatnya. Berarti mengenal Allah ya itu sangatlah penting. Itu ya. Buang jauh-jauh ya, buang jauh-jauh segala kepentingan hawa nafsu, kosongkan gelasnya. Bismillah, niatkan untuk mengikuti kajian ini, istiqomahkan, jangan sampai ketinggalan satu pertemuan pun, bahkan dalam pertemuan jangan sampai ketinggalan satu kata pun, ya, karena ketinggalan satu kata nanti bisa selip pemahamannya. Ya, ngomong A, sing B ketinggalan, nanti jadi error, ya, jadi salah paham, ya, karena ini bab hati. Ketika satu kata ketinggalan bisa jadi nanti salah paham. Ya, itu tidak bisa panjang lebar, cukup sekian. Karena malam ini belum pengajian. Ya. Malam ini belum pengajian Bu. Nanti kalau terlalu ngegas, ya, baru mulai ngegasnya banter, bisa mencolot. Ya. Ada tahapannya ya, bener nggak? Pelan, di starter dulu ya, dipanasan mesinnya, ya enggak? Bener enggak? Jadi jangan menuntut ilmu itu jangan pengen pengen cepet oke nyampe ke Allah gitu, jangan. Istiqomah, pelan-pelan, kita motor starter dulu, dipanasan, dari panasan masukin gigi 1 pelan dulu, gigi 2 tambah dulu, 3, 4 ya kan? Belum ya. Itu karena motornya tidak diservis, ya, tidak mengeluarkan sodako. Nah, gigi lagi metik gitu ya. Kalau ngomong metik kayak nunggu singgung. Saat nunggu singgung metik. Itu ya Bu ya. Mohon maaf, malam ini tidak ada kajian. Tapi tidak ada kajian pun ini juga ilmu, insyaallah ya. Mang Edi tadi juga ilmu, Pak Lunah apalagi gitu ya. Kita mulai gas bab syahadat lagi ya, berulang lagi dari awal. Kalau nggak diulang dari awal nanti lupa lagi. Kemarin aja mungkin udah lupa ya. Lupa kan? Lupa. Kalau diamalkan nggak akan lupa Pak. Kalau yang kemarin diamalkan, lagu baitin yang kita ajarkan diamalkan itu nggak akan lupa. Lupa itu karena kita. Nah makanya diulang-ulang terus nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Besok dari awal lagi bab tauhid, bab syahadat. Itu bab paling pokok. Ya nggak apa-apa ya. Nanti bab sekali-sekali kita ngaji dari ikro, alif, ba, ta, sa gitu ya. Pernahkah kita mengkaji? Bahkan orang Yahudi ya, itu bertanya kepada Rasulullah, kepada Ali, mantunya Rasulullah. Wahai Ali, bisakah engkau menjelaskan apakah ada manfaatnya itu alif ba ta sa jim ha ho? Ali ditanya gitu Ali. Rasulullah berdoa, ya Allah menangkanlah Ali, ya, kalahkan orang Yahudi itu. Langsung Ali bisa menjawab, padahal belum diajarkan sama Rasulullah. Alif itu hakikatnya gini, bak gini, taksir gini, makrifatnya gini, itu ada semuanya ilmunya. Ya, itu kita buka nanti. Ya, nanti. Itu luar biasa. Bahkan tidak ada satu huruf pun yang sia-sia dalam Al-Qur'an itu yang Allah ciptakan itu tidak akan sia-sia. Bahkan ada kodamnya, ada penjaganya masing-masing. Ya itu nanti ya, nanti. Intinya adalah kita besok pelan-pelan mulai dari di starter asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Kalau orang syariat lain, ya, kalau orang Yahudi, Kristen, Pak Pun dan mohon maaf, itu kan ketika dia mau masuk Kristen, dia dibaptis. Ya, dibaptis itu di sungai atau di air, terus kemudian dijanji, ibaratnya kan gitu ya. Islam, ingat nggak kapan kita pertama syahadat? Pas sepiti, disaksian ku Pak Ustadz enggak? Nah, apa pas nikah?
Pak Tiga gimana? Kalau pas nikah ada syahadat nggak? Lah terus kita masuk Islamnya kapan? Berarti kita Islamnya karena Islam keturunan, belum masuk Islam secara sempurna. Nah, nanti pentingnya baiat di situ. Baiat ya itu bukan berarti punten kalau yang lain itu mengatakan baiat itu ke guru bersyahadat lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berarti selama ini Islam saya enggak sah. Tidak seperti itu yang kami maksud baiat. Yang kami maksud baiat adalah baiat secara makrifat, yaitu menyambungkan kembali tali Allah yang putus. Ya. Padahal dulu kita pernah berjanji, qalu bala sahibna, apakah alastu birabbikum, apakah engkau akan menyembah aku, gitu kan? Tuhan kalian sekalian, kita menjawab sebelum ruh kita dimasukkan ke dalam janin, kita berjanji, qalu bala sahibna, kami akan bersyahadat, ya, belum menyembah engkau. Kita sudah berjanji. Saat itu kita sudah masuk Islam, bersyahadat kepada Allah. Sudah bertuhan Allah saat itu. Sudah masuk Islam saat itu. Kemudian kita lahir di dunia. Lahir itu kita masih suci nggak? Sudah punya dosa nggak? Makanya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Itu kita masih bertuhan Allah Subhanahu. Talinya masih nyambung. Kemudian sampai dengan akhir balik. Nah, disinilah putusnya kita kepada Allah. Ya. Kenapa saya akan putus? Di saat itu kita mulai menduakan, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Allah mulai menanamkan nafsu yang hakiki, mulai senang wedoan. Yaki mana? Ya, mulai senang wedoan ya. Mulai senang motor. Pak, beliin saya motor. Ya. Mulai seneng apa? Duit ya, Pak, dari duitnya ya. Saat itulah kita lalai siapa Tuhan kita. Apalagi sekarang saat ini, kita yang sudah seumur berapa ini? Belum sadar siapa Tuhan, ya, masih menyembah selain Allah. Selain Allah itu adalah makhluk dan setiap makhluk itu berpotensi kita sembah atau kita Tuhan kan. Selain Allah itu apa, Pak? Harta, tahta, wanita, kepintaran, kepandaian, apalagi diri kita, bahkan nyawa kita, itu namanya selain Allah. Itu potensi kita Tuhan kan, dan sudah atau sedang kita Tuhan kan. Ya. Ketika saat itu kita sudah mulai terputus, maka ketika nanti kita ajari tentang syahadat minggu depan, maka berbaiatlah kembali kepada Allah. Bukan saya membaiat serangan, tidak. Ya. Tetapi engkau sendiri yang akan membaiat, menyambungkan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hati ingin dan sudah bertekad bulat niat, Tuhan saya hanya Allah. Yang sejatinya Allah sendiri yang membaiat engkau sendiri. Gitu. Ya Pak ya, bisa diterima ya. Ketika nanti kita ajarkan syahadat, mari kita bersyahadat bersama nanti. Bukan berarti syahadat kita selama ini enggak sah, enggak. Tetapi kita dalam rangka menyambungkan hati kita klik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awal dari segala makrifat. Itu dulu minggu depan insyaallah kalau Allah ridho. Ya. Ya. Gitu ya Bu ya, bisa diterima ya? Bisa terima Pak? Nggih. Bisa terima ya. Karena kalau belum kita sambungkan dulu itu, engkau belajar 1000 tahun pun, ya, engkau belajar syariat setinggi apapun, ya, hakikat setinggi apapun, tetapi hatimu kau belum kau baiatkan kepada Allah, ya, itu tidak akan berbuah seperti buahnya padi tadi, tidak akan. Sholat kita pasti akan kosong, dakwah kita pasti akan kosong, puasa kita akan kosong. Bahkan buahnya bisa jadi buahnya bukan padi, ya, padi tapi buahnya bukan padi, buahnya kesombongan, ujub, ria, pamer, ingin dihargai orang, ingin dilihat orang, ingin pahala, ingin surga, itu buah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu ya Bu ya. Mohon maaf. Insyaallah kita akan mulai minggu depan. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah, diridhoi setiap minggu istiqomah, dan kita semuanya senantiasa dijadikan daerah Sadayu ini selalu diberikan pemimpin yang ahli tauhid, diberikan pemimpin yang senantiasa mengayomi warganya, diberikan pemimpin yang senantiasa memperjuangkan agama Allah di jalur yang lurus, bukan jalan yang dimukai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga daerah Sadayu ini khususnya Timbang 1 ini dijadikan daerah yang batun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti doa penutup akan juga ditutup oleh beliau Pak Qayyim. Insyaallah menjadi penambah barokah majelis pada malam ini. Itu mohon maaf semuanya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf dalam rangka mengingatkan diri saya pribadi, dan intinya adalah dalam rangka kita sama-sama ingin mengarah menjadi manusia yang baik di mata Allah dan juga baik di mata umat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masirul muslimin wal muslimat, kembali taujiah di Bapak Biki anu sebagai pembuka kangge kepayunan. Alhamdulillah.